Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pada akhir bab, ya, ini mengenai permutasi dan kombinasi, mengenai latihan soal akhir bab pada halaman 213 ya. Kita langsung mulai saja. Ini permasalahan faktorial ya. Yang pertama, kita bisa hitung bahwa di situ nilainya adalah n-1 faktorial dibagi dengan 200 bla 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 bla. Nah, kita bisa langsung faktorkan ya. n-1 faktorial dibagi dengan 204 dikalikan dengan n-4 faktorial. Berarti kita bisa apa ini, faktor, mau difaktorkan yang mana nih? 204 dengan 216 itu sama saja 6 kali 34 ya. Ini saya faktorkan 6 kali 34 dikalikan n-4 faktorial sama dengan, nah ini n faktorialnya bisa mundur, berarti n kali n-1 faktorial seperti ini. Kemudian dibagi dengan 216 itu adalah 6 kali 36, kan sama dengan 6 pangkat 3. Ini min 3, n-3 itu berarti n-3 bisa mundur lagi n-4 faktorial. Nah, ini bisa dicoret dengan ini. 4 ini bisa dicoret dengan ini. 6-nya juga bisa dicoret. Nah, berarti tinggal ini. Ya kan? Berarti sama dengan 30 berapa nih? Ya, 36 n-3 sama dengan n kali 34 n min, nah ini 108 sama dengan 34n, tukar tempat, 36n min 34n sama dengan 108, 2n sama dengan 108, n sama dengan 54. Ada di situ. Lanjut untuk yang nomor kedua, permutasi dari 6,6 sama dengan, ya jelas 6 faktorial, 6 faktorial ya. Permutasi P66 itu sama dengan faktorial dari 6 ya. Berarti tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti ini. Ini jelas 30 ya kan. Ini jelas 24. 3 kali 24 72, masih ada 01, 720. Lanjut nomor ketiga. Di situ ada permutasi n5 seperti ini. Nah, itu sama dengan 8 kali permutasi n min 1,4. Nah, maka kita bisa kerjakan yang di sebelah kanan ya. Berarti sama saja 8 kali berapa ini? n-5 kan ini kan sama saja 8 kali permutasi n-1,4 ya. Sebentar. Nah, ini kan sama saja n kali p n min 1,4. Nah, ini kan n-nya sama dengan 8. Ya kan? 4 kali 8 kurangi 5 sama dengan 4 kali 8 32 kurangi 5 sama dengan 27 ya. Sebentar. N-nya sebentar. Ini yang ditanyakan adalah n ya. N-nya 8, udah ketemu 8, 32 kurangi 5. Benar ya? 27. Ya, 27. Nah, seperti itu. Ada ya di situ. Berikutnya untuk yang nomor keempat,
Nomor keempat, banyak susunan permutasi 4 huruf yang berbeda yang dipilih dari 26 huruf abjad tanpa pengulangan adalah, nah, 4 huruf dari 26 tanpa pengulangan. Ya berarti gini, 4, nah kan hurufnya 4 tuh, 1, 2, 3, 4 tanpa pengulangan. Kemungkinan pertama adalah 26, kemungkinan kedua adalah 25 karena udah dipakai di depan 1, 24, 23. Tinggal kalian kalikan. Kali, selesai. Kemudian yang nomor ke-5. Banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 1000 yang terdiri dari angka-angka yang lebih kecil dari 1000. Ya. Yang lebih kecil dari 1000. Ya. Berarti berapa tuh? Banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 1000 yang terdiri atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kan berarti bilangannya ratusan tuh. Ya kan? Bilangannya ratusan. Kita bisa menuliskan berarti 1 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Yang pasti yang 0 itu kan nggak bisa bisa juga di depan ya. Oke, saya tinggalkan dulu ya. Nah, yang nomor 5 ini Pak Jul belum punya ide nih. Nomor 6 dulu. Dalam sebuah organisasi beranggotakan 4 pengurus akan dipilih ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris. Berarti yang dipilih 4 orang nih. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sama saja kalau ini pemilihan pengurus organisasi itu sama saja kita menggunakan permutasi 4. Ya, permutasi 4. Dipilih 4 dari 4 anggota, berarti permutasi 4. 4 sama dengan 4 faktorial per 4 min 4 faktorial sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial. Ini kan jelas 1. Berarti sama saja 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12 kali 2 24. Nah, ada 24 cara. Kemudian diingatkan ya, nomor 5 ini belum ketemu idenya, nanti sambil jalan. Nanti kalau sambil jalan langsung ketemu caranya, nah langsung kita bahas. Nomor yang ke-7. 2 orang menonton sepak bola di stadion. Stadion itu mempunyai 4 pintu dan mereka masuk lewat pintu yang sama, tetapi keluar lewat pintu yang berlainan. Banyak cara yang dapat terjadi adalah, nah, banyak cara yang dapat terjadi itu tentunya adalah banyak cara memilih pintu kali banyak cara memilih pintu keluar untuk orang pertama dikali banyak cara memilih pintu keluar untuk orang kedua. Kan gitu. Mereka masuk lewat pintu yang sama. Iya kan? Nah, gini. Banyak cara yang dapat terjadi adalah, pertama, mereka bisa lewat masuk pintu yang sama, berarti kan 4. Kemudian keluarnya sekarang, berarti kan ada 4 cara itu. Kedua orang itu punya 4 cara tuh. Nah, kedua yang saat mau keluar, dia kan lewat pintu yang berlainan. Pintu keluarnya juga ada 4. Nah, berarti orang pertama punya 4 cara, sedangkan orang kedua punya 3 cara. Kok bisa? Kan nggak boleh. Nah, di sini ada keterangan tidak boleh lewat pintu yang sama. Jadi 4 kali 4 16. Ya, 16 kali 3 sama dengan 48. Ini tinggal dikalikan.
48. Seperti itu. Ya, kemudian kita bisa hitung ya. Sebentar. Oh ya, benar. 7. Kemudian 8. Babak final kompetisi matematika diikuti oleh 9 orang untuk memperebutkan 3 posisi juara. 1, 2 sudah dapat dipastikan oleh 2 orang berbeda. Banyaknya susunan juara yang dapat terjadi adalah, nah ini ada 2 orang susunan yang 2 orang berbeda sudah dapat dipastikan mendapat juara 1 dan 2. Iya kan? Banyaknya susunan juara yang dapat terjadi. Nah, berarti tadi yang 2 tadi itu adalah permutasi 22. Iya kan? Jadi kan juara pertama sama 1 dan 2. Ini kan udah satu paket nih, udah ketemu. Itu adalah permutasi 22. Nah, kemudian tinggal mencari sisanya, ya. Sisanya dari berapa? Berarti kan otomatis permutasi ini juara yang ketiga ya. Ketiga. Nah, itu dari berapa? Permutasi 7. Kenapa 7? Karena udah ambil 2. Kan 9 orang. 1-2-nya sudah kepakai di sini. Berarti kan 2 orang. Berarti sisanya kan 7 orang. Nah, 7 orang ini untuk memilih yang juara 3. Ya. Berarti sama saja permutasi 7-1. Nah, tinggal kita hitung. 2 faktorial per 2 dikalikan 2 dikurangi 0 ya. 2 kurangi 2 faktorial kali 7 faktorial per 7 kurangi 1 faktorial sama dengan 2 faktorial kali 7 kali 6 faktorial per ini 7 kurangi 1 6 faktorial coret sama dengan 2 kali 1 kali 7 sama dengan 14 cara. Seperti itu. Dah clear ya, bisa diterima ya. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor ke 9 ya. Nomor ke 9. Nomor ke 9 itu adalah 3 pria dan 4 wanita akan duduk sejajar pada sebuah bangku. Jika posisi pinggir kanan dan kiri ditempati oleh pria, banyaknya susunan penempatan tempat duduk adalah, nah ini berarti karena banyaknya susunan penempatan tempat duduk ya, berarti kan gini, berarti kan otomatis 7 ya tempat duduknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini udah jika pada posisi pinggir kanan dan kiri ditempati pria. Nah di sini udah kepakai pria nih, pria. Berarti ini masih ada berapa? Masih ada 5 yang bisa diatur. Prianya pun bisa digantikan dari si pria ini ganti ke sini, yang di sini pindah ke sini. Kan gitu. Nah, berarti kita bisa menyusun pertama mulai dari cara memilih tempat duduk dari wanita dulu. Nomor 9. Permutasi. Benar ya, permutasi 32 ya. Prianya berapa? Oh 3 berarti 32. Nah permutasi 32. Karena apa? Karena laki-lakinya ada 3, tapi 2-nya dikasih samping kiri samping kanan. Nah dikalikan dengan permutasi. Nah 3 tambah 4 dikurangi 2, 3 tambah 4 kurangi 2. Benar ya?
Iya kan? Kok bisa Pak? 3 tambah 4 itu kan orang totalnya. Kenapa dikurangi 2? Karena sudah 2 ini udah dipasang di kiri dan kanan. Berarti kan ini kan sama saja kombinasi ini loh. Nah, kok kombinasi? Toh pemilihannya hanya berapa tempat duduk nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Atau dengan kata lain, permutasi ini ya, saya tulis lagi. 32 kali permutasi 7 kurangi 2, 5 ya, 5, 5. Nah, seperti ini. Tinggal kita hitung. Berarti sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Ya kan? Sama saja 3 kali 2 kali 1, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan ini 6, 20, 120, berarti 720. Nah, berarti ada 720 cara. Seperti itu. Jadi diingat, ini kenapa jadi 32? Karena kombinasi kok kombinasi aja tuh. Cara pemilihan prianya sudah diambil 2 ini di kiri dan kanan. Jadi sisa caranya adalah 3 permutasi 2. Nah, kemudian untuk mencari kemungkinan yang di dalam sini masih ada 5 bangku. Nah, itu sama saja permutasi 5-5. Tanpa memandang pria wanita mau duduk bersebelahan atau berseberangan, itu terserah. Kan bebas, tidak ada aturan di dalam soalnya. Kemudian berikutnya yaitu nomor ke-10. Pada salah satu buku, nah Pak Jul baru ingat nih. Ini nomor 10 ini sama persis pada soal permutasi pada kelas 10. Nah, ini Pak Jul ingat betul ini. Ini soalnya plek ketiplek ini. Sama persis pada saat kelas berapa itu? Kelas 10. Jadi kalau misalkan kalian bisa sudah belajar, tentunya sudah bisa mengerjakan. Oke, namun kita tetap bisa kerjakan lagi ya di sini ya. Pada salah satu rak buku perpustakaan sekolah terdapat 5 buku matematikanya 5, kemudian bahasa 3, sejarah sama dengan 2. Nah, banyak susunan berbeda yang dapat dibuat adalah, nah ini banyak susunan yang berbeda adalah dengan cara total, permutasi total, faktorial total ya. Cara sama dengan 5 plus 3 plus 2 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sama dengan ini kan 10. Berarti kan 10 kali 8 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 2 kali 1. 3 kali 2 ini coret sini, coret sini, coret sini, 4 ya. Nah, kan 40 tuh. 7 kali 9 itu adalah 63. 63 kali 40 kali 2 nyimpen 1, 24, 25. 2520 ada di situ. Enggak ada. Oh, ada yang A. Berikutnya yang nomor ke-11. Dalam sebuah kotak terdapat 6 buah bola yang dapat diambil satu persatu secara berurutan tanpa pengembalian. Jika yang terambil 2 bola merah, 2 bola putih, dan 2 bola hitam, banyak susunan warna bola yang dapat terjadi adalah, nah, banyak susunan warna bola yang dapat terjadi. Berarti ini sama persis identik dengan seperti yang nomor ke-10 tadi. Berarti sama saja 2 plus 2 plus 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 kali 2 kali 2. Ini jelas ya. Sama dengan 8. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1
per 2 kali 2 kali 2, coret ini, coret dengan ini. Berarti ini 30 sama dengan 90. Ya kan? Sama persis. Nah, kembali lagi ke yang ini tadi ya, yang nomor kelima ya. Banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 1000 dan terdiri dari angka-angka lebih kecil dari 1000. 1000 itu kan digitnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau lebih kecil kurang dari 1000, otomatis itu kan bisa dimulai dari 999. Berarti tanpa dengan perulangan ya. 999 kan boleh berulang. Nah, berarti ini adalah otomatis kalau pilihan angkanya 0, 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, otomatis depan sini kan nggak boleh 0 kalau agar bilangannya kurang dari 1000, iya kan? Hanya boleh 0 gitu maksudnya. Kalau bilangannya 1, 2, 3, 4, 5 kan otomatis dia akan lebih dari 1000, iya kan? Berarti di sini ada satu kemungkinan. Kalau di sini kan jelas bebas 6. Maksudnya 6 angka ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan boleh dipasang di sini. 6. Ya kan? Bilangan asli yang lebih kecil dari 1000 dan terdiri dari angka 0, 1. Iya benar ya. Kemudian ada prasyarat lagi enggak ini di sini? Sepertinya tidak ada prasyarat lagi ya. Sebentar. Kalau ini kan dengan jelas 216 ya. Kalau 0 masuk sini kan nggak mungkin 1000. Iya benar 216 ya. Dari ini. Lebih kecil dari 1000. Ya, 216. Coba kalian koreksi ya kalau misalkan ini ada kesalahan, perlu ada revisi atau enggak. Saya kira ini. Soalnya apa? Yang bagian ribuannya itu nggak boleh 0. Kalau 0 kok nggak boleh 0. Agar kurang dari 1000 itu pasti harus 0. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 taruh sini, itu udah jelas bilangannya nanti lebih dari 1000. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 12. Nomor 12. Nomor 12 suatu babak final terdiri dari 6 orang. Dari 8 orang ya. Jika 6 orang dari provinsi A dan 2 orang dari provinsi B, banyak susunan peserta berdasarkan, waduh sama aja ini. Sama seperti halnya nomor 10, 11 tadi. Ya. Nomor 12 berarti sama saja 6 plus 2 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial. 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 kali 1. Coret 4. 4 kali 7 adalah 28. Seperti ini. Lanjut untuk nomor 13 ya. Nomor 13. Banyak susunan yang dapat dibentuk dari kata statistika. Nah, sebenarnya statistika itu kita bisa mendata dulu. Huruf-hurufnya ada berapa? Ya, nomor 13 tuh. Statistika. Kita bisa hitung yang pertama, mulai dari abjad ya, A. A-nya jelas ada 2. S-nya 2. T-nya 3. Iya kan? T-nya 3. K-nya 1. Kemudian I-nya ya. Statistika. I-nya
2 seperti ini. Nah, maka kita bisa menghitung untuk jumlah total keseluruhan. Kalau masalah hurufnya kan 10 ya, berarti sama cara menyusun ya, yang dari kata-kata statistika adalah 10 faktorial. Kenapa 10? Ini kalau kita jumlah total itu 10 per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial sama dengan ini. Nah, kita bisa hitung untuk yang atas maupun yang bawah. Ini 10 kali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. 2 kali 2 kali 3 faktorial kali 1 kali 2. Nah, ini tinggal dikalikan. 9 kali 10 kali 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Berapa? Nah, ini kurang lebihnya 75.600. Coba Pak Jul cross check dulu pakai kalkulator ya. 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ya, 75.060. Betul. Kemudian yang ke-14. Ada 5 orang yang akan duduk mengelilingi meja untuk berdiskusi. Banyak cara mereka duduk mengelilingi kursi adalah, nah ingat ini ada kata-kata melingkar. Mengelilingi itu adalah masalah permutasi siklis. Ya kan? Permutasi siklis. Nah, berapa besarnya permutasi siklis adalah P5-1. Ya kan? P5-1 sama dengan berapa? Permutasi 4. Sama dengan 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12 kali 2 24. Nah, seperti ini. Lanjut ke 15. Di sebuah kantin terdapat 6 bangku yang mengelilingi meja. Jika dalam kantin tersebut ada 6 orang yang akan duduk menempati bangku tersebut dan 2 orang harus selalu duduk berdampingan, banyak cara mereka duduk mengelilingi meja tersebut adalah, nah, banyak cara 6 bangku mengelilingi meja. Jika mengelilingi berarti ini siklis ya. Ingat, ini siklis. Jika dalam kantin tersebut ada 6 orang yang akan duduk menempati bangku tersebut dan 2 orang harus selalu duduk berdampingan. Nah, berarti kan gini. 1 2 3 4 5 6. Nah, misalkan orang itu adalah A. Nah, di sini harus berdampingan dengan ini. Berarti sisa orangnya berapa? 5 kan? Nah, berarti ini nanti yang 5 itu siklis. Ya. 5 itu siklis. Berarti otomatis 5 itu diperoleh 5 itu siklis ya, benar ya? Berarti 5-1 faktorial dikalikan banyaknya cara orang duduk berdampingan. Orang duduk berdampingan itu kan butuh 2 orang. Ya kan? Berarti kalikan permutasi 22. Nah, sama dengan 4 faktorial kali 2 faktorial per 2 kurangi 2 0 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 12 kali 4 48. Ada 48 cara. Ya. Jadi kuncinya ini tadi kan siklis melingkar. Tapi di sini jika dalam kantin tersebut ada 6 orang yang akan duduk menempati bangku tersebut dan 2 orang harus selalu duduk berdampingan. Katakanlah A, orangnya kekunci A dengan B gini.
Nah, dia harus berdampingan. Kan berarti B bisa di sini, B bisa di sini. Iya kan? Nah, berarti kita cukup mengunci siapa orangnya? Kita cukup mengunci si A-nya saja. Si A itu kan satu orang. Nah, seperti itu. Ini permutasi 22 itu ini. Ini bisa dipindah di sini. Kan ada dua cara gitu maksudnya. Kemudian yang nomor ke 16. 16 itu ada kombinasi 20A, ini soal hiburan ya. 20 17. Nah, itu sama saja 20 faktorial per 20 kurangi 17 faktorial kali 20 kurangi 17 faktorial kali 17 faktorial. 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial per, nah ini dikurangi mestinya 3 faktorial kali 17 faktorial, coret-coret, berarti sama dengan 20 kali 19 kali 18 per 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 6, ini 3. Berarti tinggal dikalikan. Sama dengan 19 kali 6 ya. 4 nyimpen 1. 51.140. Nah, dapat. Kemudian nomor yang ke 17 ya. 17, nah ini kombinasi n-3,2 tuh. Nah, berarti sama saja kombinasi n-3,2 sama dengan 36. Berarti sama dengan n-3 faktorial per n-3 min 5 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 36. Ini coba pakai cara lain ya. Nah, ini kan sama dengan n-1, n-3, n-4, n-5 faktorial, n-5 faktorial kali 2. Nah, ini berarti sama dengan n kuadrat min 7n plus 12 sama dengan 72. N kuadrat min 7n min 60 sama dengan 0. Ini kan jelas 12 sama 5 ya. N berapa ini? Min 12 plus 5. N sama dengan min 5, ini tidak mungkin N sama dengan 12. Nah, ada ya. Jadi N-nya adalah 12. Seperti itu. Oke, berikutnya yang nomor ke-18. Banyak cara pengambilan 4 huruf dari kumpulan huruf peluang. Nah, kita bisa hitung 18 itu peluang itu ada berapa huruf? 1 peluang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tuh. Sama dengan 7 huruf. Diambil 4. Ya kan? Berarti sama saja kombinasi 7, 4. Berarti 7 faktorial per 7 kurangi 4 faktorial kali 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per
ini kan 3 faktorial ya, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Nah, berarti sama dengan 35. Selesai. Kemudian yang ke 19. Ini 35 ya. Oh, ini soalnya nih. Nah, kemudian ke soal nomor 19. Ada ya di sini 35. Lanjut, diketahui 9 orang terdiri dari 6 orang pria dan 3 orang wanita. Dari 9 orang tersebut akan dibentuk sebuah delegasi beranggotakan 4 orang. Jika setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih, banyak cara memilih anggota delegasi tersebut adalah, nah, banyak cara memilih 4 delegasi dari 6 orang. Berarti sama saja dari 9 orang dipilih 4. Iya kan? 9 orang dipilih 4. Kan gini. Nah, berapa? Nah, berarti otomatis kombinasi 9, 4. Sama dengan 9 faktorial per 9 kurangi 4 adalah 5 faktorial per 4 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, coret-coret 2 ya, sama dengan 14 kali 9, 6, 3, 96. Loh, tapi kok beda ya dengan hitungannya. Sebentar. Kombinasi 9, 4 ya. 9 kali 7 kali 2, 14 kali 9. 9 kali nyimpan 3. Oh, ini kok tetap 9 toh, simpenannya 126 ya. 126. Kemudian yang nomor ke-20. Suatu seleksi tim bulu tangkis ganda campuran diikuti oleh 9 orang putra dan 6 orang putri. Jika akan dipilih satu tim ganda campuran dari hasil seleksi tersebut, banyaknya susunan ganda campuran yang dapat dipilih adalah, nah, orangnya ada berapa ini? 9 putra dan 6 orang putri. Banyaknya cara, ya mudah, kan tinggal memasakkan putra dengan putri, ya 9 kali 6, 54 cara, selesai gitu kan. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Untuk kelanjutannya bisa kalian simak pada video eksklusif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.